kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu online GKJ Tanjung bersama Kak Dina dan juga Kak Gilbert. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, yuk kita berikan salam buat orang-orang yang kita kasih yang ada di dekat kita saat ini. Kalau di dekat kita, di dekat adik-adik ada bapak, ibu, kakak, adik atau temennya, kita ucapkan salam ya. Kita bilang aku mengasihimu. Yuk, 1, 2, 3. Aku mengasihimu. Oke adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu hari ini ya. Kita akan angkat pujian langsung 2 ya. Kita angkat pujian dari terbit matahari dan King Kong badannya besar. Bangkit berdiri, kita gerakan ya. Yuk, musik. Sekolah minggu hari ini kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh salah satu dari teman-teman sekolah minggu kita ya. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami sampai akhir firman nanti. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Mbak Tika di sekolah minggu online hari ini. Nah, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita dulu yuk. Kita berdoa, adik-adik sekarang mengambil posisi duduk yang baik, yang sopan. Yuk kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita
berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika Tuhan masih memberikan kami saat ini kesempatan kembali untuk dapat mengikuti sekolah minggu online bersama dengan teman-teman kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto akan membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan Roh Kudus ke atas kami masing-masing, sehingga ketika membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami semua anak-anak Tuhan dapat memahami dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, berfirmanlah atas kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 18. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terajung terhadap aku?
Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah adik-adik yang mau mendengar serta melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita kan tadi udah sama-sama baca ya cerita tentang Naomi dan juga Rut. Sekarang Mbak Tika mau ngajak adik-adik brainstorming dulu. Kira-kira ada yang masih ingat gak ya siapa nama tokoh-tokohnya tadi? Ayo, masih inget gak? Jumlahnya tadi ada berapa ya? Jumlah tokoh dalam bacaan kita? Iya? Betul, ada 6 tokoh. Jadi sekarang coba sebutkan satu persatu ya nama tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Elimelek, lalu ada Naomi, lalu ada Mahlon, ada Kilion, ada Rut, dan yang terakhir ada siapa? Ada Orpa, betul sekali. Nah, Elimelek dan Naomi ini memiliki 2 orang anak laki-laki bernama Mahlon dan juga Kilion. Nah, ketika terjadi kelaparan hebat di negeri Kanaan, Elimelek mengajak keluarganya, Naomi, Mahlon, dan Kilion, mereka bertiga pergi mengungsi ke negeri Moab. Nah, ketika mereka tinggal di negeri Moab untuk beberapa waktu yang lama, kemudian meninggallah Elimelek. Jadi keluarga mereka tinggal 3 adik-adik, hanya tinggal Naomi, Mahlon, dan Kilion. Nah, ketika ayah mereka sudah meninggal, Mahlon dan Kilion kemudian menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka bernama Rut dan Orpa. Akan tetapi setelah 10 tahun mereka menikah, 10 tahun mereka menjadi keluarga, Mahlon dan Kilion meninggal dunia sama seperti Elimelek. Jadi sekarang hanya tinggal 3 tersisa, 3 perempuan tersisa. Ia adalah Naomi, Rut, dan juga Orpa. Karena suami dari Naomi dan kedua anak dari Naomi sudah meninggal, maka Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Bethlehem. Nah, ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, Naomi mengizinkan Rut dan Orpa juga kembali kepada negeri mereka masing-masing. Tetapi ketika Naomi menyuruh Rut dan Orpa untuk pergi kembali ke tempat mereka masing-masing, Orpa memutuskan untuk pergi meninggalkan Naomi, tetapi Rut tetap setia mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Nah, di dalam sekolah minggu kita pada saat ini, kita akan belajar tentang 3 karakter yang dimiliki oleh Rut
Dan karakter itulah pula yang juga dikehendaki Allah untuk dimiliki oleh setiap kita anak-anaknya. Nah, 3 karakter itu, yang pertama yaitu setia pada apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Contohnya kayak gimana sih Mbak Tika? Misalkan contoh setia kepada Tuhan itu bisa kita wujud nyatakan dengan kita rajin ikut sekolah minggu online. Kita rajin berdoa, betul. Kita rajin membaca Alkitab. Lalu kalau contoh setia dalam hal pelajaran atau setia kepada guru itu gimana sih Mbak Tika? Contohnya, contoh konkret nih ya, adik-adik rajin membaca buku, adik-adik rajin mengerjakan tugas, adik-adik rajin belajar. Lalu kalau contohnya setia kepada orang tua itu kayak apa sih Mbak Tika? Contohnya, misalkan kalau ada papa mama memberitahu adik-adik, adik-adik harus cepat mandi loh, harus cepat makan loh, belajar loh, jangan lupa istirahat loh. Adik-adik harus mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, karena apapun yang dikatakan oleh papa mama orang tua kita adalah sesuatu yang baik untuk kita, untuk adik-adik. Lalu contoh lagi gimana sih Mbak Tika setia kepada orang tua? Nah, contohnya lagi kita mengasihi mereka, kita membantu mereka. Nah, itu adalah bentuk dari setia atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, keluarga kita, studi kita ketika kita sekarang sedang belajar, dan terutama setia untuk mengikut Tuhan. Nah, karakter yang kedua, karakter apa sih yang juga harus kita miliki berkaca dari pengalaman atau karakter yang dimiliki oleh Ruth? Yang kedua adalah bijaksana. Nah, bijaksana yang gimana sih Mbak Tika? Aku nggak ngerti gitu. Misalkan nih adik-adik punya PR, tapi adik-adik juga pengen main game, pengen nonton TV, pengen nonton kartun. Atau misalkan kalau malam itu kalau belajar tuh ngantuk Mbak Tika, aku jadinya males deh kalau suruh belajar. Misalkan kayak gitu ya contohnya. Nah, supaya adik-adik tetap bisa main game, nonton acara favorit, atau bahkan adik-adik bisa tetap semangat belajar, jadi jam belajarnya harus dimajuin lebih sore. Jadi ketika malam adik-adik mau bobo, adik-adik udah gak harus punya tanggungan tuh, punya ngerjain PR, harus baca, harus belajar. Jadi jam belajarnya diajukan lebih sore, sehingga malamnya adik-adik bisa bobo, bisa main game, bisa nonton TV. Dan yang terakhir adalah murah hati. Murah hati itu apa sih Mbak Tika? Nggak tahu aku tuh murah hati apa. Nah, murah hati itu contohnya seperti suka menolong. Jadi adik-adik yang enggak pelit, suka berbagi, suka membantu, perhatian, penyayang. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari sikap murah hati. Jadi misalkan di sekolah nih, aku udah bisa loh pelajaran itu, tapi teman-temanku kayaknya belum pada bisa deh Mbak Tika. Kalau adik-adik berada di dalam situasi seperti itu, apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, kita harus membantu mereka, mengajari mereka, sehingga mereka bisa memahami pelajaran yang tidak bisa mereka pahami sebelumnya. Itu tandanya kita memiliki sikap murah hati, gitu ya. Jadi ada yang masih ingat berapa sikap yang harus kita teladan dari Ruth tadi? Ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama, setia pada apa yang Tuhan percayakan. Yang kedua, apa? Bijaksana. Dan yang ketiga adalah murah. Ya, murah hati.
Dan ketiga karakter inilah yang diharapkan oleh Tuhan ada di dalam setiap kita anak-anaknya, baik itu adik-adik, orang tua adik-adik maupun Mbak Tika dan guru-guru sekolah minggu yang lain. Jadi gitu ya. Jadi hari ini kita belajar dari Rut untuk memiliki 3 karakter itu. Yang pertama adalah setia kepada apa yang Tuhan percayakan. Yang kedua adalah bijaksana. Dan yang ketiga adalah murah hati. Nah, kiranya Tuhan memampukan kita anak-anaknya untuk dapat memiliki ketiga sikap itu. Amin. Ayo, gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Sangat luar biasa indah ya. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sambil kita kumpulkan persembahan kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan juga doa persembahan ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat semakin mengajarkan kami untuk lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan selalu berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, Kau pimpin dalam bekerja, dalam beraktivitas, Kau pimpin pula dalam mendidik kami ya Tuhan. Tuhan, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Pimpin bangsa ini dari presiden hingga sampai ke RT RW ya Tuhan. Engkau selalu berkati dalam setiap rencana-rencana apapun program-programnya ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga berdoa untuk kami yang masih sekolah secara online atau mungkin ada yang sudah tatap muka ya Tuhan. Engkau selalu pimpin kami dalam belajar agar kami dapat mengerti, dapat memahami dan sehingga dapat berguna untuk masa depan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga berdoa untuk sekolah minggu di GKJ Tanjung Tirto ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya dengan sekolah minggu ini semakin banyak anak-anak-Mu yang datang kepadamu dan semakin banyak lagi yang mengerti akan ajaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan
mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita taruh tangan kanan kita di dada sebelah kiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, sebelum kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, dan kita juga akan melanjutkan aktivitas kita masing-masing, jadi mari kita menerima berkat dari Tuhan. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Sang Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik sekalian, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita. Ya adik-adik, gak terasa ya sekolah minggu hari ini sudah mau selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, tetap jangan lupa untuk berdoa. Sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian lagi ya. Kita mau biar tetap semangat, kita angkat satu pujian Laskar Kristus. Kita bangkit berdiri semua. Tapi saya Laskar Kristus. Dadah, Tuhan memberkati.